sudah sebelumnya teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok ini? Belum ya? Oke, baiklah. Maka berhubungan dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya akan menjelaskan beberapa tata cara yang akan dilakukan dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu di dalam bimbingan kelompok ini teman-teman akan bentuk setengah lingkaran atau satu lingkaran. Oke. Nah, yang kedua di dalam bimbingan kelompok ini akan adanya nanti nada peka, yaitu peka pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri, dan teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat atau mengangkat tangan terlebih dahulu jika menghubungi saya dulu gitu, baru dipersilahkan. Oke, nah itu saja tata cara dari bimbingan kelompok ini. Nah, saya harap teman-teman di sini untuk aktif dalam kegiatan ini. Teman-teman juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di kegiatan bimbingan kelompok ini. Jika bimbingan kelompok ini akan bersifat pribadi, artinya tidak boleh disebarluaskan. Yang tahu hanya kita yang ada di kegiatan kelompok ini. Siap untuk melanjutkannya? Ya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang berikutnya, kita akan melakukan perkenalan dulu. Oke? Siap? Siap. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kita mulai dari si Naila. Selanjutnya, nama saya Rizka. Nah, selanjutnya, Nama saya Lydia, tinggal di Tanjung. Oke, selanjutnya, Nama saya Bunga. Perkenalkan, nama saya Bunga, alamat saya Gebang. Perkenalkan, nama saya Kimberly. Perkenalkan, nama saya Kimberly, saya tinggal di Simpang Limun. 3. Perkenalkan, nama saya Rizka, dari alamat saya Gebang. Oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lula dari Gebang. Luna penyakitnya asma nih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya kepada saya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kegiatan kelompok ini, sekarang kita lanjutkan kepada inti kegiatan kelompok ini, yaitu menyampaikan suatu topik atau yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, saya sebagai peka atau pemimpin kelompok memilih topik atau tugas yang ditentukan oleh saya sendiri. Nah, yaitu topik yang akan kita bahas, yang itu judulnya pergaulan bebas. Teman-teman sekalian, ada yang sudah tahu apa itu pergaulan bebas? Langsung nggak nih guys? Padahal kita sudah melakukan permainan tadi ya kan? Nah, jadi saya tanya sekali lagi ya, teman-teman, apakah sudah ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Tahu. Oke, kalau tahu ngapain saya jelaskan lagi kayak ini? Pergaulan bebas yaitu adalah suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang menyimpang dan melewati batas dari kewajiban, tuntutan atau aturan dan syarat norma yang berlaku. Pergaulan bebas terjadi karena salah memilih lingkungan pertemanan atau pengaruh lingkungan yang tidak baik. Pergaulan bebas ini sangat melekat atau sangat sering terjadi pada saat remaja. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan kata-kata atau dengar dari orang lain tentang pergaulan bebas itu tadi, kan? Terutama di sekolah. Pasti kita menemukan ada salah satu teman-teman kita yang sepertinya terikat atau terjerumus di dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini apa saja ciri-cirinya? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Belum. Baiklah. Jadi ciri-ciri pergaulan bebas ini, yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu atau memiliki rasa penasaran yang sangat besar di dalam dirinya yang bersifat negatif. Ya seperti dia yang negatif tadi ya, seperti saya ingin tahu tentang narkoba, tentang ganja, tentang seks bebas atau gimana yang bersifat negatif, atau melakukan kayak mencuri uang untuk membeli barang yang tidak ada manfaat.
yang kedua ya, selain mencuri dan hal-hal yang lain, pergaulan bebas itu bisa bermula atau muncul dari menonton konten video porno atau apa yang timbul di dalam diri kita atau muncul di dalam naluri apa kita ingin melakukan itu gitu. Selain sudah kita mulai dari seks, dari mulai gitu, kita akan terus langsung kayak gimana ya, kayak teman-teman sekalian. Nah, oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang pergaulan bebas, atau kalian melihat situasi atau seseorang atau gimana yang pernah terjerumus di dalam pergaulan bebas? Jadi gini Kak, teman saya ada yang terlalu bergantungan dengan narkoba. Itu dia sudah terlalu mendalaminya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih kepada saudara Kimberly. Oke. Nah, kita sebagai teman yang gimana? Namanya juga teman ya kan. Kita sebagai teman kan pastinya punya rasa kayak kasihan gitu kan, melihat teman kita terjerumus di dalam narkobanya. Salah satu kan narkoba ini kan dia bersifatnya candu gitu ya kan. Jadi itu susah kalau kita sendiri atau kita sesama kita untuk menyelesaikan. Nah, jadi karena kita sayang atau kita gimana ya, sebelum ketahuan sama pihak yang berwajib, kita sebaiknya memberitahukan kepada, menurut saya sih gitu kan, sebaiknya kita memberitahukan dahulu kepada orang tuanya gitu, baru selanjutnya gimana orang tuanya menyikapin dari anak tersebut, apakah mau diserahkan kepada pihak yang berwajib atau mau diserahkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua sih, selain pihak yang berwajib, yaitu pihak atau tempat rehabilitasi gitu, untuk menangani itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya itu kan, karena menurut saya sih begitu kan, karena nggak ada tindakan lain yang kita lakukan sebagai teman kecuali atas dasar kesadaran diri dia sendiri gitu, mengubahnya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat tentang pergaulan bebas? Oke, Nih Kak, saya kan pernah punya kawan kan Kak, jadi saya diajak tuh Kak ke klub kan Kak, buat dugem-dugem. Terus saya nggak mau kan Kak, karena di sana kan banyak minuman keras ya kan Kak. Jadi teman saya ini hobi banget kan Kak ke klub itu. Terus saya kasihan sama orang tuanya nggak punya uang Kak, tapi anaknya suka ke klub minuman keras. Jadi kemana tuh Kak caranya Kak biar dia hilang candunya tuh Kak sama minuman keras tadi Kak? Kan banyak kan Kak, kalau ke sana kan ngeluarkan duit kan Kak, pasti makan duitnya Kak. Nah, teman saya, kawannya tadi itu laki-laki atau perempuan? Laki Kak. Oh ya, laki. Ya tentu saja kita kasihan sama orang tuanya gitu kan, karena dia menggunakan hasil uang atau itu tadi untuk hal yang nggak bermanfaat gitu, yang nggak ada faedahnya sama diri dia. Ya itu karena ya udah, kita sebagai teman ya itu ya udah menasehatin dia gitu, karena susah juga sih gitu. Itu tadi kan sama sepertinya halnya dengan narkoba tadi, itu kan kalau kita itu sudah candu bakalan susah kalau nggak ada kesadaran dari dirinya, kecuali dia tuh terkena musibah gitu yang membuat dirinya tuh jera gitu. Nah, jadi ya kita hanya sebagai kawan yaitu ya udah, ya nasihatin aja, kalau nggak mau supaya kawan itu tuh nggak mau terjerumus dengan hal-hal yang kayak gitu. Ya udah, asal kita ajak atau dia ngajak kita tuh jangan mau gitu. Ya udah, ya sambil kita menolak ajakannya tadi,
ya udah kita nasihatin dia, janganlah kau ikut kemari kemana gitu, ke klub itu tadi, kasihan bapakmu udah capek-capek nyari duit, kau habiskan duitnya untuk kayak kayak gitu sambil bilang-bilangin kasihan nanti kalau kayak gini kayak mana gitu. Oke. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan tentang pergaulan bebas atau pernah melihat teman atau saudara maupun lingkungan sekitar yang ada apa ya, terikat atau terkait tentang pergaulan bebas? Mereka. Oke, siapa tadi, si Bunga ya? Gini Kak, mengapa di Kak, saya mau nanya, kan ini kan Kak, kawan saya ada, dia berteman ikut sama kawannya, jadi dia ikut bertemannya itu sama kawannya asal dia jadi gini Kak, saya punya kawan, dia tuh hobinya keluar malam sampai pagi, apakah itu termasuk dari pergaulan bebas atau gimana gitu Kak? Sekarang gini, dia keluar malamnya itu ngapain gitu? Kalau jadi dia kerja ya kan, kalau kita dia kerja apa gitu ya kan. Kalau dia ya yang dari kamu lihat gitu kan si Bunga, dia tuh kayak ada enggak tanda-tanda atau hal-hal yang lain dari diri dia yang menunjukkan ke arah-arah pergaulan bebas itu? Kemungkinan ada juga Kak itu. Bisa jadi sih, kita kan nggak boleh juga seuzon atau langsung memvonis orang itu pergaulan bebas, cuman kalau dari yang kita lihat dari gayanya atau gerak apa, pokoknya gestur atau gerak tubuh dia menunjukkan bahwasanya dia itu bisa jadi kan. Kalau misalnya kalau yang tadi perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, kan kamu tahu nih kan, dia itu bukannya kita langsung seuzon sama dia atau gimana. Kamu kan pasti tahu kan kondisi keluarganya itu mampu atau enggaknya. Ya gitulah Kak, nggak dibilang dibilang susah ya nggak susah kali gitu. Nah, itu kan ya udah, dengan dari dia mulai keluar malam gitu, kamu lihat ada nggak perubahan dari dirinya, entah dia itu seperti lebih kayak uang jajannya tuh lebih banyak, atau barang-barang dia tuh berubah menjadi barang-barang yang lebih lumayan atau kayak branded lah kita bilang itu, atau otomatis kan nih kita kan sekarang udah SMA kan, kita pasti punya namanya smartphone gitu kan. Yang kamu lihat ada nggak perubahan dari barang-barang dia pakai, atau kayak HP, handphone atau smartphone-nya berubah gitu? Ada. Ya udah, berarti kan kita kayak yang mau nggak mau kita kan berpikir ke arah yang kayak gitu-gitu ya kan. Nah, itu juga salah satu dari pergaulan bebas gitu, karena dia kayak istilah melakukan karena dia tadi kita lihat sering keluar malam atau apa, itu kan kayak dia berarti melakukan pekerjaan yaitu PSK gitu, bisa kita bilang gitu kan, kerja seks komersial gitu kan, atau istilahnya kalau bahasa kasarnya itu lonte gitu ya, kalau bahasa halusnya itu kupu-kupu malam gitu. Mungkin aja dia gitu, cuman ya kita sebagai teman tadi kan nggak mau lah lihat kawan kita kayak gitu ya kan, terjerumus di dalam hal-hal gitu. Ya udah, ya tugas kita sebagai teman, sebagai apa gitu, kalau memang sayang sama teman kita ya kita nasihatin gitu. Tadi kerjaan tambahan ya Pak, banyak loh gitu kerjaan lainnya, atau ya banyak loh gitu yang lebih halal dari itu, kenapa kamu harus kayak gitu gitu. Banyak pun, walaupun banyak hasilnya, tapi kan itu dampaknya itu memang nggak sekarang Mbak, dampaknya itu bisa jadi atau 5 atau 10 tahun yang akan datang, ketika dia nanti mau cari suami atau gimana, pasti kan itu sedikit banyaknya dipertanyakan, dan lingkungan dia tadi kan sudah mengecap atau apa dia tuh perempuan yang kayak gitu, pasti kan susah nanti ke depannya untuk orang itu berpandangan yang positif atau tentang dia gitu kan. Ya memang dampaknya itu yang nggak sekarang sama dia. Nah, pergaulan bebas, oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak, adik saudara atau adik Bunga yang sudah menyampaikan pendapat tentang pergaulan bebas itu.
Oke, pergaulan bebas ini sangat berbahaya untuk anak-anak remaja atau seperti kalian ini gitu. Gimana sih menurut kalian itu? Tanya lagi ya. Pergaulan bebas itu dari mana saja sih dan mengapa remaja itu sering gitu melakukan pergaulan bebas itu tadi? Pertama karena faktor lingkungan Kak, kedua faktor ekonomi, yang ketiga itulah ikut-ikutan teman gitu atau apalah gitu. Oke, betul sekali kata Bima. Faktor faktor yang paling besar itu pertama itu dari teman, yang kedua lingkungan. Makanya pergaulan bebas itu ya terjadi gitu gara-gara jeda dulu. Nah betul, salah satu yang paling besar tadi yaitu faktornya dari lingkungan dan keluarga. Kalau memang dari keluarganya tadi sudah begitu, otomatis anaknya itu tadi pasti begitu gitu kan, karena ada istilah pepatah bilang buah tuh jatuhnya nggak jauh dari pohon. Berarti kalau udah orang tua kayak gitu pastinya anaknya kayak gitu. Nah, yang selain hal-hal kayak itu, orang yang melakukan pergaulan bebas itu adalah anak, orang atau siapa yang kurang mendapatkan kasih sayang gitu dari keluarganya tadi. Ada istilah anak kurang kasih sayang atau kurang mendapat perhatian lebih gitu dari orang tuanya. Jadi salah satunya penyebab munculnya pergaulan bebas itu. Nah, apa sih penyebab yang penting selain itu tadi dari pergaulan bebas tadi itu? Contohnya bisa terkena penyakit HIV, bisa mematikan. Ya betul sekali dari Dia. Oke, banyak sih penyebab pergaulan bebas itu atau akibat dari kita melakukan pergaulan bebas itu, yaitu ya itu tadi seperti yang dibilang dia ya kena penyakit seks menular yaitu HIV atau AIDS gitu kan. Dan juga seperti gangguan mental karena dari mengkonsumsi zat-zat atau obat-obat terlarang tadi seperti narkoba tadi kayak ganja atau sabu itu tadi salah satu penyebabnya yang nah kan kondisi kita atau keadaan kita sekarang kan masih sekolah gitu kan istilahnya masih pelajar, jadi kan banyak gitu ya susah gitu berkonsentrasi untuk fokus pada satu tujuan seperti yang mendengarkan guru tadi, kita susah berkonsentrasi gitu karena kita pikiran kita tadi sudah dirusak oleh zat-zat itu tadi atau obat-obatan terlarang itu tadi. Dari teman-teman yang di sini atau gimana gitu kan, pernah nggak itu melihat lingkungan sekitar terikat atau seseorang atau pergaulan bebas? Pernah. Itu di lingkungan dia di lingkungan sekolahnya itu atau di lingkungan rumahnya itu bagaimana? Orangnya itu bagaimana? Orangnya tuh Kak bisa dibilang bandel, suka inilah gitu. Bandel ya atau itu? Iya sih, karena kan ya orang bebas tadi kan ya kayak kurang kasih sayang jadi dari orang tua atau kurang perhatian dari lingkungan sekitar itu, dari teman keluarga itu juga ya itu betul sekali yang dijelasin Bunga, bandel dia karena akibat dari itu tadi. Nah, ada nih cara-cara untuk kita terhindar dari pergaulan bebas gitu. Oke, saya mau bertanya gitu, ada nggak cara-cara dan agar kita terhindar dari pergaulan bebas? Siapa kita bisa cek pendapat kita pergaulan bebas gitu. Kak,
aja. Oke, kalau siapa? Priska? Oke, ya betul sekali. Dengan cara kita mengisi ruang yaitu berteman dengan orang baik kan, mengisi waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat, yang dengan kegiatan-kegiatan yang positif yaitu seperti olahraga, membaca buku, mengembangkan hobi kita. Nah, kemudian kita harus pandai sekali, betul sekali yang dibilang si siapa namanya tadi? Priska ya kan. Ya, itu berteman dengan teman yang baik itu, dan kita harus lebih selektif dalam memilih teman gitu, dan lingkungan sekitar kita juga gitu. Cuman ya karena kita tadi masih ikut dengan orang tua, jadi otomatis kita tuh juga nggak bisa gimana ya, dengan lingkungan kita gitu. Jadi kita tidak juga misalnya lingkungan kita yang jadi sudah tercemar gitu, otomatis kan karena kita rumah di situ dan kita masih ikut dengan orang tua juga, otomatis kan kita jadi nggak bisa gimana ya, udah salah satunya ini tadi, kalau bisa kita keluar dari lingkungan itu seperti kita bersekolah di luar atau bekerja di luar lah, pokoknya keluar dari lingkungan itu agar kita tidak terikut. Dan juga sama anggota keluarga kita harus menjaga keharmonisan atau menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga kita. Nah, dan hal yang paling penting untuk anak seusia kalian SMP adalah menghindari menonton konten yang tidak sepantasnya untuk yang kita tonton, seperti yang konten dewasa itu kayak 18 plus atau 21 plus. Pokoknya sebisa mungkin kita hindari untuk menonton hal kayak gitu, karena setelah kita menonton hal kayak gitu pasti otak kita itu atau pikiran kita berimajinasi gitu, gimana sih gitu, dan pasti kan timbul juga rasa penasaran yang paling besar dalam diri kita untuk melakukan itu, apalagi kalau kita sudah punya orang yang kita deket atau kayak istilah pacar gitu kan, pastinya akan sedikit banyaknya menuju ke hal-hal yang kayak gitu. Pergaulan bebas ini sangat penting gitu untuk dihindari, karena membawa dampak yang sangat buruk kali gitu, ibaratnya gitu. Nggak ada lagi kayak positifnya kalau kita udah terjerumus dalam itu, dalam bidang kesehatan, pendidikan, agama maupun yang lain-lainnya lah gitu. Maka agar betul-betul terhindar, kita melakukan segala hal yang betul-betul positif dan meninggalkan segala hal yang negatif. Bahkan kan banyak tuh pengaruh dari luar gitu, seperti ya sekarang aja lah, ya anak muda sekarang mana sih yang nggak punya handphone gitu kan, bahkan anak-anak kecil sekarang pun sudah punya gitu kan. Jadi itu kan banyak itu karena kurangnya ada pengawasan dari orang tua, banyak gitu kita konten-konten dewasa atau hal-hal yang menarik sekali minat kita untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Baiklah, dari penyampaian kita tadi atau penyampaian saya tadi, adakah yang menyampaikan kritik dan saran untuk kegiatan kelompok hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Oke teman-teman, jika ingin melakukan kegiatan seperti ini lagi dengan topik atau pembahasan yang beda di waktu yang juga berbeda untuk menambah wawasan, bisa kita diskusikan aja. Nah, terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak sekali kepada teman-teman juga sudah membantu saya dalam tugas ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Pada hari ini semoga kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan informasi yang saya berikan juga bisa menambahkan wawasan yang baru untuk kita semua. Oke, sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.